Setelah sebelumnya diceritakan Wall Trip yang tidak terima uangnya dikuras habis oleh Dwight, dia kemudian mengerahkan seluruh anggota gengnya untuk menghabisi Dwight dan kelompoknya. Tapi untungnya Dwight dan yang lainnya sudah mengantisipasi hal itu dengan memasang beberapa jebakan di bar, sehingga begitu Wall Trip dan gengnya menyerbu tempat itu, merekalah yang justru diajar habis-habisan, sampai-sampai Wall Trip akhirnya justru tewas di tangan Dwight. I overplayed my hand. Namun setelah mengira kalau semuanya sudah beres, Dwight justru harus kembali berurusan dengan polisi karena Stacy yang sebelumnya diberikan uang oleh Dwight dengan maksud sebagai kompensasi, dia justru menggunakan hal itu sebagai bukti agar dia bisa mendapatkan karirnya kembali meskipun dia harus mengorbankan Dwight sekalipun. What the hell is going on? Karena kejadian itu, Dwight harus ditahan di polsek sebelum kasusnya naik ke pengadilan, di mana saat itu dia justru berkenalan dengan seorang pengusaha pembangkit listrik tenaga angin yang ditahan karena kasus penggelapan dana subsidi pemerintah senilai 200 miliar rupiah dan akhirnya mendapat hukuman 8 tahun penjara. 8 years. Di sini, Dwight justru seolah mendapat ilham dan selain karena tertarik dengan bisnisnya, Dwight yang kasihan melihat orang itu dibully oleh salah satu tahanan lain lalu memberikan tips and trick agar bisa bertahan di penjara berdasarkan pengalamannya. Yang intinya jika dia tidak bisa melindungi diri sendiri, carilah orang yang mau melindunginya. We can hire somebody who can. Singkat cerita, persidangan pertama Dwight akhirnya digelar di mana Tina yang tidak ingin melihat ayahnya di penjara lagi kemudian berkata kalau dia bersedia membayarkan uang jaminan agar Dwight tidak ditahan selama masa persidangan meskipun dengan biaya yang mahal. Lalu sejak saat itu, keberadaan Dwight di Tulsa jadi menarik perhatian banyak pihak sehingga identitasnya yang selama ini dia sembunyikan akhirnya mulai diketahui banyak orang. Meskipun begitu, bisnis mereka tetap berjalan seperti biasa di mana Mitch juga memperkenalkan sepupunya yang bernama Bigfoot, seorang tinggi besar yang nantinya akan menjadi salah satu bodyguard Dwight. Dan setelah mendapatkan jutaan dolar dari Wall Trip kemarin, Bodhi juga memindahkan toko herbalnya di tengah kota dan mengupgrade-nya menjadi salah satu toko herbal terbesar di sana. Sampai di sini, Dwight juga menceritakan kepada rekan-rekannya soal ladang pembangkit listrik tenaga angin milik seorang tahanan yang dia kenal di polsek sebelumnya. Menurutnya, jika mereka bisa mengambil alih perusahaan itu dan mendapatkan subsidi program energi hijau dari pemerintah, maka akan sangat membantu suplai uang yang mereka butuhkan untuk meningkatkan bisnis budidaya tanaman haram mereka sekarang. Forget men. Let's stick with the women, all right? Di sisi lain, hal itu juga membuat situasi Stacy menjadi tidak baik-baik saja karena merasa keselamatannya akan terancam. Meskipun sebenarnya Dwight sama sekali tidak ada pikiran untuk melakukan pembalasan, namun demi keselamatan anggotanya, pihak kepolisian juga mengirimkan 2 anggota FBI untuk mengawasi Dwight yang tentu saja membuatnya risih. Pull over. She put you away, right? Sampai akhirnya setelah terus diikuti, Dwight akhirnya memutuskan untuk diam-diam pergi ke rumah Stacy dan mengklarifikasi hal itu di mana meskipun Stacy adalah seorang agen, namun dia tetap respect kepadanya terlepas dari apa yang sudah dia lakukan kepadanya. Oleh karena itu, Stacy diminta untuk tidak perlu khawatir karena Dwight tetap mengikuti prosedur dan tidak akan berbuat yang aneh-aneh. See you in court. Karena udah nggak ada harapan sama Stacy, Dwight akhirnya melanjutkan PDKT-nya dengan Margaret, janda pirang pemilik peternakan kuda tempat Arman bekerja, di mana saat itu Margaret mengundangnya untuk datang ke sebuah acara lelang sekaligus tempat di mana orang-orang kaya berkumpul, dan Margaret akan memperkenalkan salah seorang temannya yang bernama Tracer, seorang pengusaha minyak sekaligus tuan rumah dalam acara tersebut yang mungkin bisa menjadi rekan bisnis Dwight di masa depan. Look who's talking. Mengira kalau itu adalah kesempatan yang bagus, Dwight lalu mengajak rekan-rekannya untuk datang ke acara tersebut dengan maksud untuk memperkenalkan diri. Namun begitu dia bertemu dengan Tracer, alih-alih menjadi Link sebagai rekan bisnis, di sini Tracer terlihat tidak begitu menyukai kedatangan Dwight di Tulsa dan mengira Dwight adalah utusan mafia dari New York untuk menguasai kota tersebut. Setelah diperlakukan seperti itu, menilai kalau Tracer tidak akan menjadi rekannya, Dwight akhirnya memilih untuk pulang. Let's get out of here. Setelah pertemuannya dengan Dwight,
Tracer lalu menghubungi kenalannya yang bernama Bill, seorang pemimpin mafia lain dari Kansas yang bersebelahan dengan Tulsa, di mana Tracer memberitahukan kalau Dwight seolah-olah telah mendirikan kerajaannya sendiri di wilayah yang seharusnya milik Bill. Intinya, Tracer berusaha untuk mengadu domba kedua mafia tersebut dengan meminta Bill untuk segera mengambil tindakan sebelum Dwight jadi semakin tidak terkendali. I thought this was your territory. Sementara itu di kubu New York, Chicky yang masih tidak terima setelah apa yang dilakukan oleh Dwight dan Goody kepadanya di Tulsa, di mana setelah kematian ayahnya, orang-orang jadi mempertanyakan kekuatan kelompok mafianya sekarang. Menurut info yang beredar, beberapa sekutu kelompoknya juga mulai meninggalkan mereka sehingga Chicky mau gak mau harus mulai melakukan gebrakan serius untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka. When he dries up, allies abandon us, then what? Yeah. Untuk memberikan pesan kepada kubu Tulsa, Chicky lalu menelpon Goody menggunakan telepon rekan lamanya Goody yang saat itu dijadikan sandera, di mana Chicky tanpa ragu langsung mengeksekusinya begitu Goody mengangkat telepon. Hal itu dia lakukan tidak lain adalah sebagai peringatan atas pengkhianatan yang dilakukan Goody, dan bukan tidak mungkin yang akan dieksekusi selanjutnya adalah dirinya sendiri. Now say goodbye. Sementara itu, selain mengadukan Dwight kepada Bill, Tracer yang sepertinya sangat ingin menjatuhkan Dwight kemudian juga meminta bantuan seorang jaksa kenalannya untuk mengurus perkara persidangan Dwight secara langsung dan memastikan agar Dwight bisa benar-benar dinyatakan bersalah atas kasusnya, di mana dari percakapan barusan baru diketahui kalau Tracer ternyata juga memiliki perkebunan ganja bersama dengan seorang mafia dari Cina. Di sisi lain, Dwight yang sudah mulai terkenal akibat kasusnya dengan Stacy, di mana hotel tempatnya menginap terus didatangi oleh wartawan, sedangkan hal itu sangat tidak baik untuk bisnis terutama di bidang permafiaan. Oleh karena itu, dia terpaksa harus segera pindah mencari kontrakan sekaligus agar Tina dan anak-anaknya bisa segera pindah ke Tulsa. Closed on the sale when the dad got transferred to Seattle. Dari sana, Dwight juga pergi ke penjara untuk menemui kenalannya saat berada di polsek, di mana Dwight berniat untuk membeli lahan pembangkit listrik tenaga angin milik orang tersebut dengan harga miring. Daripada lahannya nganggur dan berhubung orang itu juga sedang kepepet di penjara, dia akhirnya menerima penawaran Dwight dengan setengah harga plus beberapa koneksi di penjara yang mungkin bisa dia gunakan untuk berlindung. Don't gamble the wrong way. Sementara itu, diperlihatkan Arman yang sedang membutuhkan banyak uang karena setelah mengenal Dwight, dia harus bercerai dengan istrinya dan membayar tunjangan anak, setoran dan yang lainnya, di mana Mitch lalu mengajaknya untuk mencuri katalis knalpot mobil dari penjual mobil bekas arogan di awal film. Because in it is a filter made of platinum. Bite my ass to hell! Namun tanpa diduga, si pemilik showroom mobil itu justru mendatangi Dwight untuk meminta bantuannya mencari orang yang telah mencuri semua knalpot mobil dagangannya tanpa dia sadari orang-orang itu sendirilah yang telah mencurinya. Sampai pada akhirnya karena kasihan, Dwight menyuruh Mitch untuk mengembalikan paling tidak setengah dari hasil curiannya dan berpura-pura telah menangani pelakunya. Give this guy at least half his stuff back. Kembali ke Dwight yang masih harus menjalani persidangan kasus suap pada Stacy, di mana kali ini jaksa suruhan Tracer datang secara langsung menjadi jaksa penuntut untuk memberatkan tuduhan terhadap Dwight dalam kasus tersebut. Kejadian itu pun sempat membuat heran orang-orang di sana, termasuk Pak Hakim sendiri yang baru kali ini melihat seorang jaksa negara datang secara langsung untuk menangani kasus kecil. So ordered. Setelah persidangan itu, Dwight yang penasaran lalu pergi mendatangi jaksa tersebut di kantornya untuk mencari info tentang motif orang itu sekaligus mencari celah untuk membuat kesepakatan. Sebenarnya Pak Jaksa di sini tidak memberitahukan alasannya kepada Dwight, namun begitu Dwight melihat sebuah kwitansi dengan nama Tracer di dalamnya, dia langsung tahu kemana arah semua permasalahan tersebut. Zero. Di sisi lain, Bill, mafia Kansas yang sebelumnya mendapat info mengenai Dwight, diperlihatkan dia menelpon Chicky yang berada di New York untuk menanyakan maksudnya menempatkan anggotanya di wilayah kekuasaannya tanpa izin, di mana dia lalu memperingatkan Chicky untuk segera membereskan urusan tersebut karena yang dia tahu Dwight adalah anggota mafia dari New York yang dipimpin oleh keluarganya.
Menyadari kalau kemungkinan Chiki akan mendapat aliansi baru untuk menjatuhkan Dwight, dia lalu kembali menghubungi Goody untuk memberitahukan hal itu dan memintanya untuk menjadi mata-matanya di Tulsa dengan tawaran jika Dwight berhasil mereka singkirkan, maka Goody akan mendapatkan kesempatan untuk mengelola apa yang sudah mereka bangun di sana. Namun belum sempat menjawab entah bersedia atau tidak, Goody langsung menutup teleponnya saat itu juga. Kembali ke Dwight yang akhirnya pindahan setelah Tina dan Joanna, adiknya juga pindah ke Tulsa. Ada cerita menarik ketika Dwight hidup di dalam masyarakat umum, di mana saat Pak RT caper menunjukkan power bahwa Dwight harus mengikuti aturan yang berlaku di sana, sampai akhirnya Pak RT tersebut sadar kalau tetangga barunya merupakan mafia dari New York dan menarik semua denda yang telah diberikan kepada Dwight. Seasonal temperatures for the previously been involved in 2 murders. First offenses, why don't we just go ahead and waive those fines? Singkat cerita, saat persidangan terakhir kasus dugaan penyuapan kepada Stacy akhirnya digelar, kali ini Dwight diminta untuk memberikan pembelaannya di depan para juri, di mana saat itu Stacy hadir di persidangan sebagai saksi dan alih-alih membuat Dwight ketar-ketir, kehadirannya justru membuat Dwight semakin percaya diri untuk memberikan pembelaan. I do. Be seated. Ternyata malam sebelumnya, Body telah membantu memetakan algoritma pencarian juri untuk sidang tersebut dan menemukan bahwa kebanyakan di antara mereka adalah para wanita yang belum menikah atau janda, sehingga mereka bisa memanfaatkan hal itu untuk mengambil rasa simpati mereka dan menjual cerita romantis antara dirinya dan Stacy sampai akhirnya Stacy mengkhianatinya. Is there any news on our wind farm? Di sini, Dwight lalu mengatakan di hadapan para juri dan hakim dan menceritakan bagaimana dia kenal dan menjalin hubungan sampai-sampai Stacy sempat terkena tembakan dari Waltrip yang seharusnya diarahkan pada Dwight. Dan oleh karena itu, dia memberikan $1 juta sebagai ungkapan terima kasih karena dari background mereka memang tidak diciptakan untuk bersama dan Dwight tidak pernah sekalipun meminta apapun sebagai imbalannya, yang mana hal itu juga tidak disangkal oleh Stacy. So, setelah mendengar penjelasan Dwight yang begitu meyakinkan, para juri pun akhirnya memutuskan kalau Dwight tidak bersalah dan terbebas dari tuduhannya. Government versus Dwight Manfredi, charge of attempted bribery of a federal aid. Not guilty. Di sisi lain, Tracer yang kemudian mendengar kabar mengenai hasil keputusan sidang Dwight otomatis harus kembali memutar otak mencari cara untuk menjatuhkannya, di mana dia berniat untuk mendekati Arman yang sedang mengalami masalah keuangan di keluarganya, di mana keesokan harinya dia mengundang Arman untuk datang ke rumah dan bertemu langsung dengannya. Dengan sedikit basa-basi, Tracer lalu menawarkan sejumlah uang kepada Arman yang seketika membuatnya agak kebingungan. Namun di sini Tracer mengatakan kalau dia memang orang dermawan yang suka iseng membantu orang tanpa ada maksud apapun. Tanpa Arman sadari, Tracer juga memiliki ladang ganjanya sendiri, di mana dari pemberian itu dia juga menyiratkan pesan kalau suatu saat mungkin dia juga akan membutuhkan bantuan dari Arman. I like to help people. Sementara itu, setelah persidangannya selesai, Dwight lalu didatangi oleh Bill, si mafia Kansas, bersama rekannya yang ingin meminta kejelasan mengenai keberadaannya di Tulsa. Bill mengatakan kalau Tulsa adalah termasuk wilayah kekuasaannya yang sudah turun-temurun dari zaman Belanda, dan untuk itu Dwight seharusnya meminta izin jika ingin menghasilkan uang di kota tersebut. Intinya, Bill hanya meminta bagian dari keuntungan Dwight, di mana dia berkata kalau dia tidak akan mempermasalahkan hal itu selama Dwight mau memberikan persenan atas semua penghasilan yang Dwight dapatkan di kota tersebut. Tapi seperti biasa, Dwight sama sekali tidak akan memberikan apapun. Bahkan dia bersikeras kalau Tulsa bukan milik siapapun. Dia mengatakan kalau apa yang diajukan oleh Bill sama sekali tidak fair, mengingat dulu tidak ada satupun orang yang bahkan melirik Tulsa sampai Dwight datang ke kota itu dan menghasilkan banyak uang. Dan sejak saat itu semua orang tertarik dan ingin mengambilnya darinya. Dia juga menambahkan kalau saat ini dia bukan lagi bagian dari kelompok mafia manapun, sehingga dia tidak perlu menuruti permintaan Bill apalagi Chiki. Be merry while we can. Cheers. Sampai di sini, Chiki yang telah bekerja sama dengan Bill lalu kembali menelpon Goody yang berada di Tulsa dan menawarkan kesepakatan. Chiki mengatakan kalau dia dan Bill berniat untuk menggunakan cara kekerasan karena negosiasinya dengan Dwight tidak berjalan mulus, di mana nanti Goody diminta untuk memancing Dwight keluar dari bar dan sisanya akan diurus oleh tangan kanan Bill.
Dan benar saja, malam harinya saat Dwight sedang pesta merayakan kemenangannya di persidangan, Goody lalu mendatanginya dan memintanya untuk ikut ke belakang gudang karena ada orang yang ingin bertemu dengannya. Namun alih-alih mengikuti rencana Chicky, Goody justru membocorkan rencana itu kepada Dwight dan mengeksekusi tangan kanan Bill, di mana hal itu sekaligus menegaskan kalau dia sama sekali tidak berniat untuk mengkhianati Dwight. I wrote it all down. Know where to take him? I do. Whatever it is. Hal itu juga dimanfaatkan oleh Dwight sebagai pesan peringatan kepada Bill kalau dia sama sekali tidak main-main dengan perkataannya sebelumnya, di mana dia lalu mengembalikan jasad anak buahnya ke rumahnya. Keesokan harinya, Dwight lalu kembali mengadakan emergency meeting dengan semua rekan-rekannya yang intinya kalau situasi mereka sekarang tidak baik-baik saja, di mana Dwight meminta mereka untuk waspada yang padahal sebelumnya dia telah berjanji untuk semaksimal mungkin menjauhi keadaan tersebut. Take me out. He handled it. Di sini diperlihatkan Tyson yang mulai bisa membaur, di mana seolah dia bisa menjadi penengah antara Dwight dan tim Body yang notabene tidak begitu menyukai kekerasan hingga akhirnya membuat tim mereka tetap solid. Sampai di sini, mereka lalu berangkat menuju Samas, tempat di mana kincir angin berada untuk mulai menjalankan bisnis baru mereka, di mana di tempat itu Dwight bertemu dengan warga lokal suku Indian. Di sini, karena lokasi turbin yang akan mereka ambil alih berada di wilayah suku adat mereka, akhirnya Dwight membuat kesepakatan yaitu 20% dari total energi kincir angin tersebut untuk dialirkan ke desa, dan mereka juga akan membagi 20% total pendapatan dari ladang tanaman herbal haram yang akan mereka bangun di sana, dan sebagai gantinya para keturunan suku asli Indian akan memberikan dana hibah suku sebagai bantuan modal yang nilainya agak lumayan. Belum lagi mereka juga bisa dijadikan sebagai tenaga bantuan jika sesuatu terjadi. Tribal grant program for $2.5 million. Deal. Beralih ke kubu New York, di mana diperlihatkan Chicky yang mulai pusing setelah Bill, si mafia Kansas, meminta pertanggungjawaban karena rencana mereka untuk menyingkirkan Dwight tidak berjalan mulus. Terlebih, Bill justru mendapati kalau anak buahnya lah yang malah dihabisi oleh Dwight. You told me this guy Goody was on board. Dengan semakin rumitnya keadaan, Chicky yang dasarnya memang impulsif, sangat gerusa-gerusu sebagai seorang pemimpin keluarga mafia, akhirnya justru meluapkan kekesalannya dengan minum-minum Homer sampai dia agak teler, dan disinilah dia mulai ngomong secara tidak sadar yang menyiratkan kalau sebenarnya ayahnya bukan mati karena angin duduk, melainkan tenggelam atau lebih tepatnya ditenggelamkan olehnya, yang mana hal itu membuat rekan-rekannya mulai khawatir terhadap Chicky. Chick fucking hair standing up. Alhasil, rekan-rekannya pun mulai terlihat was-was setelah mendengar perkataan Chicky barusan, di mana ketika Bill kembali menelpon untuk bicara kepada Chicky, salah seorang rekannya yang bernama Vince yang kena pukul Dwight di awal film kalau kalian ingat, dia justru mengatakan kalau mereka perlu mengadakan pertemuan karena merasa ada sesuatu yang perlu dia bahas secara langsung dengannya. Yeah, that's on me. Kembali ke Tulsa, Arman yang sudah mulai diprospek oleh Tracer diperlihatkan kembali didatangi olehnya dan lagi-lagi diberikan sejumlah uang dengan alasan untuk membantu keluarganya yang sedang dalam kesulitan. Karena sudah terlanjur menerima pemberian yang pertama, Arman pun tidak bisa menolak meskipun dengan berat hati karena dia tahu pasti ada konsekuensi yang harus dia tanggung nantinya. Family, right? Di sini, Tracer juga mulai menanyakan sedikit-sedikit tentang usaha baru Dwight, dan karena Arman belum mencurigai apapun, dia pun memberitahukannya mengenai ladang kincir angin di Samas yang rencananya akan diambil alih oleh Dwight. Some wind farm. He's up there right now, actually. Setelah menemui Arman, Tracer lalu kembali ke perkebunan haram miliknya, dan disinilah kemudian diketahui kalau dia memiliki rekan bisnis seorang mafia Cina bernama Jackie yang selama ini menyalurkan tenaga kerja ilegal untuk menggarap lahan herbal miliknya. Tapi seiring berjalannya waktu, Jackie menjadi semakin berani sampai akhirnya Tracer menyonangi. Jackie ketahuan menanam bunga popi yang digunakan untuk membuat heroin di sela-sela lahan ganja miliknya. Forgot, I've got the U.S. attorney in my back pocket.
Sedikit informasi, di beberapa negara bagian Amerika memang telah melegalkan ganja untuk keperluan medis, tapi tetap saja narkoba jenis lain masih sangat dilarang dan masalahnya, Jackie juga menanam tanaman bunga popi yang dilarang tersebut di antara ladang ganjanya, di mana hal itu dianggap Tracer terlalu beresiko sehingga dia memerintahkan Jackie untuk segera mengariti membuang tanaman-tanaman itu sebelum ketahuan oleh BNN. Selain masalah itu, Tracer juga mendapati beberapa pekerjanya yang diam-diam mencuri hasil panennya untuk dijual sendiri, di mana dia pun berniat untuk memberikan hukuman kepada beberapa pekerjanya itu sebagai peringatan. Namun Jackie dengan entengnya justru langsung menembak kedua orang tersebut untuk menunjukkan kepada Tracer kalau dia juga mempunyai kekuatan untuk melawan. Fucker, what are you doing? Keesokan harinya, Tracer dan Dwight akhirnya secara tidak sengaja bertemu di peternakan kuda milik Margaret, di mana tanpa basa-basi, Dwight langsung memperingatkannya untuk tidak mengganggu bisnisnya karena selama ini dia juga tidak pernah mengganggu bisnis Tracer. Intinya, Dwight mencoba memperingatkan Tracer karena perlu diingat kalau Tracer ini murni merupakan seorang pengusaha kaya raya yang minim pengalaman dalam bidang kriminal, sementara Dwight adalah real seorang mafia, sehingga Dwight menganggap kalau dia bukanlah lawan yang sepadan untuk permainan kotor bisnisnya. Sementara itu diperlihatkan Body dan rekan-rekannya yang sudah mulai akan mengembangkan kembali PLTB atau pembangkit listrik kincir angin, di mana nantinya di sana akan dibangun ladang hidroponik besar dan kemungkinan akan menghabiskan waktu beberapa bulan. Gotten ETA, always. Okay, all right. Beralih ke New York, diperlihatkan kedua rekan Ciki yang mulai berani mengutarakan pendapat mereka, di mana menurutnya perselisihan yang terjadi antara mereka, Bill dan Dwight, sebenarnya tidak perlu terjadi. Untuk itu, mereka menyarankan Ciki untuk melakukan pertemuan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin. Meskipun awalnya terlihat tidak suka diatur oleh anak buahnya, namun akhirnya Ciki tetap setuju dengan saran tersebut karena mau bagaimanapun juga sesama mafia mempunyai kode etik untuk mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah. So, tanpa membuang banyak waktu, rekannya itu pun langsung menghubungi Bill dan Goody untuk mulai mengatur jadwal pertemuan mereka. Kembali ke Tracer setelah sebelumnya Dwight memperingatkannya, di sini dia justru menganggap Dwight telah menghinanya seolah dia hanya seorang pengusaha cupu, sehingga Tracer yang tidak terima kemudian menunjukkan taringnya dengan mengumpulkan beberapa centeng anak buahnya Jackie dan mengirimnya ke Samas untuk merusak ladang kincir angin milik Dwight. Untungnya saat itu Body dan beberapa rekan Dwight yang lain sudah berada di tempat itu dan langsung memberitahu Dwight sehingga dia bersama yang lainnya bisa langsung bergegas menuju ke lokasi sebelum anak buah Tracer benar-benar menghancurkan tempat tersebut. Sampai akhirnya setelah mereka gantian menghajar orang-orang itu, salah satu dari mereka mengaku kalau Tracer lah yang telah memerintahkan mereka.